Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menyampaikan penelitian tentang analisis perancangan model bisnis dengan pendekatan model kanvas, studi pada usaha kecil menengah, usaha dagang, duta merpati. Tulisan ini telah diteliti oleh Nur Amala Solihah dan Muhammad Iqbal dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yang dipublikasikan pada Jurnal Administrasi Bisnis JAB volume 61 nomor 4 Agustus 2018. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, untuk kita bisa merancang bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah yang tepat, maka diperlukan pemilihan model-model bisnis seperti apa yang bisa digunakan untuk memproduktifkan usaha yang dimiliki. Model-model bisnis seperti apa yang mampu menekan pengeluaran yang pada gilirannya akan menaikkan pendapatan operasional. Model-model bisnis pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang layak digunakan dengan harapan pemborosan bisa diminimalisir dan pendapatan bisa ditingkatkan, sehingga perusahaan mampu untuk menciptakan unit-unit bisnis yang lain yang lebih banyak dan lebih inovatif. Jadi, analisis perancangan model bisnis dengan pendekatan bisnis model kanvas. Oke. Apa itu pendekatan bisnis model kanvas? Itulah yang akan saya terangkan nanti. Studi pada usaha kecil menengah, usaha dagang, duta merpati. Baik. Abstraknya, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran model bisnis oleh usaha kecil menengah duta merpati, ya, dengan pendekatan bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 blok kanvas. Oke. Jadi, tulisan ini untuk mengetahui dan menggambarkan model bisnis UKM duta merpati dengan pendekatan bisnis model kanvas. Baik. Saya bacakan dulu pendahuluannya. Kewirausahaan atau bahasa Inggrisnya entrepreneurship adalah seorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Nah, ya. Seorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, ya, membuka usaha mikro, kecil, dan menengah, maka kita wajiblah telah memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu yang berhubungan dengan usaha kita. Tidak mungkin kita membuka usaha namun kita tidak memiliki passion di sana, kita tidak memiliki keahlian di sana, ya. Kita tidak menjiwai dan menyenangani, ya, usaha kita. Nah, itu yang memang harus diperhatikan. Sehingga kita bisa berkreasi dan berinovasi, ya. Kita bisa berkreasi, kita bisa berinovasi kalau memang kita senang pada bisnis kita. Kita betul-betul menjiwai apa usaha yang kita lakukan. Nah, ketika itu terjadi, maka percayalah usaha kita akan maju dan berkembang. Dengan adanya wirausahaan akan menjadikan kemajuan pada bangsa yang bersangkutan. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberadaan dan peranan dari wirausahaan ini. Pada zaman modern saat ini, kewirausahaan dapat memberikan kehidupan kerja yang memuaskan dan bermanfaat, memberikan gaya hidup yang fleksibel,
dan otonomi bisnis yang besar. Nah, sangat banyak sekali benefit, keuntungan, manfaat dari pilihan berwirausaha. Ya, jadi pilihan aktivitas berwirausaha. Jadi, mari kita sama-sama belajar. Tujuannya kita semua bermimpi ingin menjadi seorang pengusaha, ya. Kita semua mungkin telah ada yang memiliki usaha, ya, sehingga kita bisa menjadi pengusaha yang independen, ya, menjadi pemimpin perusahaan yang independen dan memiliki kebebasan waktu dan finansial. Kewirausahaan semakin penting dan menjadi pilihan karir bagi lulusan sekolah dan universitas. Ya. Pendidikan dianggap sebagai terobosan untuk membangun wirausaha yang baik di dalam masyarakat. Jadi pendidikan merupakan terobosan untuk membangun jiwa wirausaha sehingga harapannya nanti setelah lulus kita mampu untuk menciptakan lapangan kerja, ya. Kita bisa berwirausaha ya dengan menggunakan sarana yang kita miliki, ya, dengan sumber daya yang kita miliki. Kita memiliki makanan tradisional di daerah kita, nah kita bisa jual ke kota. Kita memiliki benda-benda tradisional yang unik, ya, itu bisa dijual di kota. Kita memiliki keahlian, ada skill, nah itu bisa ditawarkan untuk mereka gunakan skill dan keahlian kita seperti kalian di bidang desain grafis, ya, kalian di bidang jaringan komputer, pemrograman, video editing, dan lain sebagainya. Skill-skill tersebut melalui usaha mikro, kecil, dan menengah, maka bisa terus berkembang. Ya. Ditambah lagi kita telah menerima berbagai perkuliahan, ya, bagi yang mahasiswa, perkuliahan di kampus. Harapannya setiap pelajaran yang kita dapatkan bisa diimplementasikan di lapangan dengan baik. Ya. Pelajaran yang kita dapatkan tidak hanya ditulis di buku lalu disimpan, kemudian kita tidak mempraktikannya. Ya. Pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan wirausaha diharapkan bisa diimplementasikan di dunia nyata, di masyarakat. Oke. Selanjutnya, lokasi penelitian ini di Lamongan, ya. Jadi penulis juga menjelaskan sedikit tentang Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan tepatnya di daerah pantai utara Lamongan yang berlokasi ya mulai dari perbatasan kota Gresik Utara hingga perbatasan kota Tuban, merupakan daerah yang hampir seluruhnya bekerja menjadi nelayan. Sehingga tidak banyak yang mau menjalankan bisnis di bidang lain karena mereka menganggap bahwa pekerjaan nelayan merupakan turun-temurun dari nenek moyang. Baru-baru ini daerah Pantura menjadi kota yang berkembang akan bisnis karena memang banyak lalu lalang, ya, masyarakat, banyak mobilitas akses darat yang digunakan untuk menyalurkan dan membawa produk dagangannya ke tempat yang lain, ya, melalui jalur Pantura. Sedikit demi sedikit, generasi muda Kabupaten Lamongan membuka bisnis, mulai dari bisnis barbershop, kafe, distro yang telah di-upgrade menjadi lebih modern, perlengkapan nelayan yang semakin lengkap, penjualan besi dan stainless, dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi mereka mulai menyadari bahwa memang usaha mikro, kecil, dan menengah itu menjadi usaha yang menjanjikan apabila kita tekuni dengan baik. Ya. Usaha mikro, kecil, dan menengah sedikit demi sedikit dengan omset awal yang
tidak besar, namun apabila kita tekuni dengan baik, hal ini bisa menjadi bisnis yang besar. Duta Merpati dirintis sejak tahun 2009, hingga sekarang, yang akhirnya membuahkan hasil yang baik. Seperti halnya dengan bisnis yang lainnya, maka tentunya Duta Merpati pernah mengalami jatuh bangun bisnis dengan mengalami kerugian hingga puluhan juta. Namun, berkat kegigihan dan kerja keras untuk bangkit kembali, akhirnya Duta Merpati menemukan jalan keberhasilannya. Nah, jadi kita boleh jatuh, kita boleh mengalami kegagalan, kerugian, maka kita wajib untuk bangkit dan mencoba lagi. Kita bangkit, kita coba lagi, kita bangkit, kita berusaha lagi sedemikian rupa sehingga kita menjadi ahli di bidangnya. Kenapa? Karena kita terus-menerus melakukan hal yang sama, bidang yang sama, secara berulang-ulang setiap hari. Secara berulang-ulang setiap saat. Jadi sini dikatakan, Duta Merpati pernah mengalami jatuh bangun bisnis dan kerugian. Namun, berkat adanya kegigihan dan kerja keras, mereka bisa bangkit kembali dan menemukan jalan keberhasilan, menemukan polanya, ya, menemukan ramuannya, formula yang tepat sehingga bisa mendapatkan omset yang besar, sehingga bisa mendapatkan loyalitas pelanggan, sehingga mampu menciptakan inovasi produk dan jasa yang diminati oleh konsumen, yang pada gilirannya pendapatan operasional perusahaan mengalami peningkatan. Kenapa? Karena polanya telah terbentuk, ya. Jalannya itu telah ada. Kunci formula telah didapatkan, nah tinggal dijalankan formula tersebut. Oke. Seperti dikatakan oleh David, ya, dalam blog Kotak Amal Indonesia, bahwa tidak selamanya keberhasilan itu diraih pada usia tua. Namun, jika kita mau sungguh-sungguh, maka kerja keras maka hasil tersebut, ya, keberhasilan tersebut akan kita dapatkan, ya. Hasil tersebut akan kita peroleh. Duta Merpati di bawah kekuasaan Bapak Muhammad Ja'far. Nama Duta Merpati diambil dari nama perahu nelayan yang dimiliki oleh owner dan hingga sekarang memiliki pegawai sebanyak 15 orang. Ini owner dari Duta Merpati. Oke. Menurut Osterwalder dan Pigner pada tahun 2012 mengatakan bahwa sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Nah, ya. Saya ulangi lagi. Model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Dia menciptakan dulu, kemudian memberikan, lalu menangkap nilai yang pada gilirannya produk yang diciptakan itu memiliki nilai guna dan kualitas terbaik. Yang pada gilirannya jasa yang ditawarkan itu memiliki nilai guna dan kualitas yang terbaik. Nah, ini yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mereka mampu bersaing. Mampu bersaing dengan kompetitor lain. Mampu bersaing dengan orang luar negeri, katakanlah, ya, dengan pengusaha asing. Kita mampu bersaing. Kenapa? Karena kita memiliki skill yang sulit untuk bisa ditiru oleh orang lain. Ya, ciptakan itu, ya, keahlian baik produk ataupun jasa yang memang sulit untuk bisa diimitasi oleh orang lain. Dan jika itu mampu kita lakukan, maka di sanalah keberhasilan awal akan terwujud. Model bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui 9 blok bangunan dasar yang memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang. Tentang cara berpikir bagaimana sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah bisa menghasilkan uang. Nah, bagaimana caranya?
Di sini mulai masuk ya, bisnis model kanvas. Ada 9. Apa saja itu? Pertama, customer segment, pelanggan. Nah, ini menjadi poin pertama yang wajib sangat diperhatikan oleh pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Pengusaha UMKM. Kenapa? Karena dengan pelanggan inilah akan tercipta omset. Dengan pelanggan inilah akan tercipta transaksi. Tanpa adanya pelanggan, maka sulit usaha itu bisa mengalami kemajuan. Nggak mungkin ya. Makanya kita harus bisa membidik ya pelanggan sesuai dengan kebutuhan. Kita harus mampu memprediksi kebutuhan pelanggan itu apa. Kita harus mampu mengetahui dengan cepat apa permasalahan pelanggan, apa kebutuhan pelanggan ya secara umum dan secara khusus, dan kita buatlah produk tersebut dan kita buatlah jasa tersebut. Yang kedua adalah proporsi nilai, value proportion. Apakah produk tersebut bernilai? Apakah jasa tersebut berkualitas? Ya. Apakah usaha yang kita jalankan ini menghasilkan ya produk dan jasa yang baik dan kompetitif dan unggul atau tidak? Nah, itu yang memang harus betul-betul sangat diperhatikan. Jadi yang kedua adalah proporsi nilai. Yang ketiga, channel atau saluran. Nah, ketika kita memiliki produk dan jasa, maka kita akan menyalurkannya kemana? Kita akan mempromosikannya kemana? Oke, kita akan menempatkan kantor kita atau tempat usaha kita ini di mana? Lokasinya. Ramai atau tidak? Ya. Jalurnya termasuk jalur yang memang sesuai dengan target pelanggan kita atau tidak? Nah, bagaimana dengan barang dasarnya misalkan ya, bahan dasarnya? Apakah mudah diperoleh atau tidak? Ya, untuk membuat suatu produk tertentu. Nah, itu betul-betul memang harus dipertimbangkan dengan sangat matang sebelum memulai suatu usaha. Sehingga ketika sudah berjalan, ya sudah tinggal mengikuti planning yang telah kita susun dengan sangat rapi. Ya, tidak ada keterkejutan di sana. Nah, setelah kita mendapatkan saluran yang jelas, setelah produk dan jasa yang kita tawarkan ini berkualitas dan memiliki nilai jual, setelah kita menemukan segmentasi pelanggan yang kita inginkan, maka kita wajib menjaga customer relationship, hubungan pelanggan. Ini penting sekali agar tercipta loyalitas. Nah, ketika pelanggan loyalitas, maka mereka tidak mudah ya tidak mudah tertarik dengan produk yang lain. Namun fokus saja untuk hanya membeli produk dan jasa kita. Tidak mudah tergoda ya untuk membeli dan mencoba produk yang lain. Mereka sudah tercipta jiwa loyal kepada usaha kita yang pada gilirannya omset kita tetap terjaga. Kenapa bisa loyal? Karena produk kita bagus, jasa kita berkualitas, oke? Produknya terjangkau, ya. Penempatan kantornya, penempatan usahanya, penempatan ruko untuk membuka usahanya di tempat yang sangat strategis, yang mudah bagi pelanggan untuk bisa datang. Ya, tidak mungkin pelanggan bisa datang kepada tempat usaha kantornya di lokasi yang jauh dari keramaian. Nggak mungkin. Ya, maka kita harus betul-betul memilih dan memilah lokasi, ya dalam hal ini diistilahkan dengan channel, sehingga customer bisa mudah untuk mencapainya dalam waktu yang singkat. Baru setelah kita mampu menciptakan hubungan dengan pelanggan yang baik, maka segmen selanjutnya atau blok selanjutnya adalah revenue stream. Akan muncul arus pendapatan. Nah, revenue stream, oke. Akan ada pendapatan operasional di sana. Ketika kita melakukan promosi, ya, ketika kita menyewa kantor, menyewa tempat usaha, membeli aset, maka di sini akan muncul biaya operasional.
Ketika kita berusaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, maka akan muncul biaya operasional. Dan biaya operasional ini haruslah nantinya harus jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan operasional. Jangan sampai selama 12 bulan, 1 tahun, justru pendapatan operasional kecil, biaya operasional yang besar. Nah, ini tidak balance. Ya, perusahaan bisa bangkrut, bisa gulung tikar. Kenapa? Karena terus-menerus mengalami kerugian. Setidaknya selama 6 bulan pertama, ya, untuk ekspansi dulu, pengenalan, promosi, dan tentunya lebih besar biaya operasional. Nah, setelah itu, pada bulan ke-7, bulan ke-8, idealnya maka sudah mulai beralih, ya, dan berpindah posisi melalui peningkatan pendapatan operasional yang lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional perusahaan. Oke. Baru key activities, aktivitas kunci. Ketika kita membuka suatu usaha mikro, kecil, dan menengah, maka seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa mengerti dan memahami apa ya formula yang bisa dijalankan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Apa kuncinya? Oke. Apa key activity yang bisa digunakan oleh karyawan, oleh manajer untuk bisa meminimalkan kerugian. Sehingga aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan sangat efektif dan efisien. Ya. Sehingga aktivitas pemasaran, aktivitas operasional, produksi, keuangan, manajemen sumber daya manusia itu betul-betul bisa melakukan efisiensi, ya. Kemudian dampaknya akan meningkatkan pendapatan operasional. Nah, aktivitas kunci ini memang bisa didapatkan melalui pengalaman, ya, tidak melalui teori. Melalui pengalaman demi pengalaman, melalui kesalahan demi kesalahan, maka dievaluasi dan diperbaiki, harapannya bisa lebih sesuai dengan standar operasional prosedur yang produktif. Nah, setiap aktivitas yang dilakukan itu menjadi lebih produktif dan bernilai penting, ya, baik bagi perusahaan ataupun bagi pelanggan. Selanjutnya, key partnership. Key partnership, kemitraan utama. Nah, disusunlah bagaimana pola-pola kemitraan ini kurang lebih sama seperti hubungan dengan pelanggan. Bagaimana kita menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah yang kita kelola ini bisa memberikan hasil yang menguntungkan baik bagi pelanggan dan bagi perusahaan, sehingga bisa sustainable, ya, bisa berkelanjutan. Tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan bisa puluhan dan ratusan tahun ke depan. Caranya tidak lain dan tidak bukan melalui membangun hubungan pelanggan dan penciptaan kemitraan yang bisa memberikan, ya, dan menaikkan loyalitas pelanggan. Ya, kembali lagi, ketika pelanggan puas, maka akan ada repeat order, pembelian ulang. Ketika pelanggan puas, katakanlah kita buka usaha mie ayam, kita buka usaha nasi goreng, kita buka usaha tahu, ya, restoran, maka yang diperlukan adalah hubungan yang baik kepada pelanggan, kepada konsumen utamanya para pelanggan lama, karena mereka lah tolak ukur keberhasilan usaha kita ke depan. Ketika para pelanggan yang telah merasakan usaha kita, yang telah menggunakan usaha kita baik produk ataupun jasa, maka jika mereka puas, mereka akan berbicara dengan teman yang lain untuk kemudian datang dan menggunakan produk serta jasa yang kita tawarkan. Terakhir adalah struktur biaya atau cost structure. Nah, ini, ya. Jadi diawali dengan pelanggan, diakhiri dengan cost structure atau struktur biaya. Nah, bagaimana pendanaannya, bagaimana investasinya, bagaimana hutangnya, bagaimana piutangnya. Yang pada gilirannya itu semua akan
masuk pada laporan keuangan perusahaan yang akan dipelajari dan dievaluasi apakah biaya-biaya yang telah dikeluarkan ini berjalan secara optimal atau tidak. Ya, apakah biaya operasional itu betul-betul tepat sasaran. Ya. Apakah ada kos-kos yang bisa dipangkas ya untuk meminimalkan pemborosan? Nah, itu yang memang harus betul-betul diperhatikan dengan sangat matang bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Memang tidak mudah, namun yakinlah dan percaya bahwa dengan kita berwirausaha, maka kesempatan untuk bisa berhasil itu jauh lebih besar dibandingkan kita hanya sebagai karyawan saja. Ya, kesempatan kita untuk bisa mengembangkan usaha, untuk bisa ya, menciptakan unit-unit bisnis yang baru di tempat-tempat yang lain, dan melakukan inovasi produk yang kreatif, itu bisa dilakukan melalui pengetahuan ya, produk dan jasa dari usaha yang kita lakukan. Tanpa pengetahuan, tanpa keahlian, maka sulit kita mampu mengembangkan produk dan jasa tersebut. Dan ini digambarkan secara sederhana. Key activities, key partner, okay, cost, key resource, channel, revenue, customer, customer relationship, value proportion. Okay. Ada 9 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu yang memang menjadi poin-poin krusial bagi suatu usaha untuk bisa mereka mengembangkan bisnisnya menggunakan model bisnis kanvas. Ya, usaha mikro, kecil, dan menengah menggunakan model bisnis kanvas. Customer, ini tadi ya, diawali oleh customer, pelanggan. Bagaimana kita pebisnis mikro, kecil, dan menengah mampu mengetahui apa kebutuhan pelanggan yang sebenarnya. Apa kebutuhan pelanggan? Mengapa mereka tidak mau membeli produk kita? Mengapa mereka tidak mau membeli dan menggunakan jasa usaha kita? Apa yang salah? Nah, itu memang harus dicari solusinya, ya. Terakhir, baru yang 9, struktur biaya. Struktur biaya. Usaha mikro memang dengan aset yang tidak besar, maka haruslah mampu menekan biaya operasional seminimal mungkin, ya, sehingga setiap gerak-geriknya itu harus betul-betul efektif dan efisien, tidak terjadi pemborosan. Sebab kalau pemborosan, maka akan menekan pendapatan operasional, selisihnya menjadi lebih kecil, ya. Pendapatan operasionalnya jika dikurangi dengan biaya operasional, jangan sampai minus, ya, harus surplus, ya, harus lebih besar pendapatan. Oke. Pendapat ya, Osterwalder dan Pigner pada tahun 2012, 9 blok dasar model bisnis kanvas ini dapat mendeskripsikan bisnis dengan mudah untuk kemudian menciptakan alternatif strategi bisnis yang baru. Oke. Bisa mendeskripsikan bisnis dengan mudah sehingga bisa menciptakan alternatif bisnis yang baru. Selain itu, dengan adanya pengembangan aplikasi dan visualisasi dari Osterwalder dan Pigner, model bisnis ini mempermudah perusahaan untuk lebih mengenali, untuk lebih mengenali siapa yang menjadi segmen pelanggannya. Siapa yang jadi segmen pelanggan kita? Apakah anak sekolah, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, atau siapa? Kan gitu. Nah, kita harus betul-betul membidik mereka dengan baik untuk kemudian kita tahu apa kebutuhan, apa permasalahan. Dan kita kasihlah solusinya dalam bentuk produk dan jasa yang kita tawarkan. Nah, jadi, pengenalan pelanggan ini menjadi poin krusial dan sangat vital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan seterusnya bagi usaha besar untuk mampu menerapkan pelanggan menjadi raja. Nah, bayangkan ya, pelanggan adalah raja, konsumen adalah raja. Tanpa konsumen, tanpa pelanggan, ya nggak
nggak ada apa-apa ya, nggak akan ada transaksi yang terjadi di sana. Jadi makanya pada bisnis model kanvas pelanggan menjadi yang nomor 1. Yang nomor 9 adalah struktur biaya. Bagaimana perusahaan mampu menekan biaya operasional dan mampu meningkatkan pendapatan operasional sehingga perusahaan bisa produktif. Oke. Model bisnis ini mempermudah perusahaan untuk lebih mengenali siapa yang menjadi segmen pelanggannya atau kepada siapa produk dan jasa tersebut dijual. Nah ya, lebih mudah mengenali. Apakah pemilihan pelanggan berdasarkan gender, usia dan kebiasaan, dan pengalaman? Nah, bagaimana pemilihan pelanggannya? Nah, itu menjadi faktor yang harus sangat diperhatikan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dan besar. Agar mereka mampu mengetahui karakteristik ya dari pelanggan. Ya. Bagaimana gendernya, bagaimana usahanya, apa kebiasaannya, bagaimana pengalamannya, ya, apa pekerjaannya, tinggal di mana. Nah, itu menjadi penting sehingga produk dan jasa yang ditawarkan itu bisa tepat sasaran. Oke. Selanjutnya. Setelah segmen pelanggan ada, kemudian proporsi nilai dalam blok perusahaan dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam benak pelanggan untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Proporsi nilai. Nah ini ya. Ketika kita membeli produk, ketika kita mengkonsumsi produk suatu usaha, maka tentu kita akan berusaha untuk merasakan apa manfaatnya. Ketika saya makan mie ayam, ketika saya makan bubur ayam, ketika saya makan nasi goreng, tentu saya betul-betul ingin menikmati produk yang saya beli. Kan gitu. Dan jika itu saya rasa enak, maka bukan tidak mungkin minggu depannya atau bahkan lusa, 3 hari kemudian saya mengulang lagi untuk membeli lagi. Namun apabila ketika saya merasakan tersebut tidak nyaman, ya, rasanya tidak enak, tempatnya tidak nyaman, suasananya berisik, maka saya dijamin saya tidak akan datang lagi. Nah, jadi kepuasan pelanggan ini mutlak harus tercipta dan harus sangat difikirkan. Bagaimana pelanggan ini bisa puas. Sama halnya juga ketika saya mengajar, maka saya berusaha untuk para siswa dan mahasiswa ini memahami apa yang saya sampaikan. Ya. Mereka bisa paham kalau memang mereka mau meluangkan waktunya untuk belajar. Mau menginvestasikan waktunya untuk belajar. Belajar dan belajar melalui buku, ya, melalui bahan bacaan yang berkualitas untuk menambah pengetahuan yang dimiliki. Sama juga dengan usaha. Usaha yang memiliki nilai jual yang tinggi melalui produk dan jasa yang ditawarkan, maka usaha tersebut memiliki potensi maju jauh lebih besar dibandingkan usaha lain yang menciptakan produk dan jasa yang belum berkualitas. Ya. Tolak ukurnya mudah dan sederhana, berkualitas atau tidaknya melalui jumlah konsumen yang membeli. Nah, itu saja dulu ya. Tolak ukur sederhana ketika kita memulai suatu usaha mikro, kecil, dan menengah dan besar, maka key point-nya ada pada berapa jumlah pelanggan yang membeli produk dan jasa kita setiap harinya. Nah, disitulah kita bisa mengukur rasa dari masakan yang kita buat. Misal, kita bisa mengukur kualitas jasa yang kita tawarkan dari respons pelanggan, banyaknya respon pelanggan dari produk dan jasa tersebut. Selain proporsi nilai, ada juga saluran yang digunakan untuk usaha, ya, yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya.
Nah, jadi gimana salurannya? Bagaimana proses untuk distribusinya? Bagaimana kenyamanan dan waktu tunggu kalau kita membeli makanan kuliner? Lama atau tidak? Bagaimana kebersihannya? Jangan sampai kita pesan produk A, produk B, dan kita ingin mengkonsumsinya di tempat, namun datangnya sampai 1 jam. Nah, itu tentu kelamaan. Ya, cukuplah 5 menit, 10 menit datang. Nah, itu berarti memang distribusi salurannya sangat cepat, ya. Teamwork-nya betul-betul berjalan. Itu ya. Jadi kecepatan untuk memenuhi kepuasan pelanggan itu sangat vital dilakukan bagi para pelaku usaha untuk bisa maju dan berkembang. Tanpa itu sulit mereka bisa menciptakan omset yang besar. Selanjutnya, hubungan pelanggan. Oke, ya. Jadi ini pengulangan lagi hubungan pelanggan. Usaha mikro, kecil, dan menengah wajib menjaga hubungan dengan pelanggan yang baik. Ya, hubungan dengan pelanggan. Jangan sampai hubungan dengan pelanggan bermasalah. Ya, karena 1 dan 2 hal sehingga pelanggannya bermasalah. Yaitu jangan sampai terjadi. Ya, jadi hubungan harus dijaga ya antara pelanggan dengan perusahaan sehingga pelanggan ini merasa nyaman dan tidak pergi ke tempat yang lain. Saya katakan ya. Sehingga pelanggan ini merasa nyaman. Ini sangat penting sekali. Yang kelima adalah arus pendapatan. Oke, arus pendapatan. Ya, yang keenam adalah sumber daya utama. Oke, dalam setiap perusahaan memerlukan sumber daya utama di mana implikasinya ada pada pendapatan dan blok ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan usaha. Oke. Yang terakhir adalah apa yang terakhir? Struktur biaya. Jadi mudahnya adalah awalnya pelanggan, terakhir yang ke-9, ada 9 blok, yaitu struktur biaya. Oke. Oke, kita mulai dan saya akan jelaskan usaha mikro. Oke. Kecil dan menengah. Usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 6 menyatakan bahwa usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Oke. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Nah, ini omset tahunan paling banyak 300 juta dan kekayaan bersih paling banyak 40 juta. Ini dikatakan usaha mikro. Kalau lebih dari itu masuk kepada usaha kecil. Usaha kecil adalah adanya usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 menyatakan bahwa kriteria usaha mikro, usaha kecil memiliki kekayaan bersih 50 juta sampai 500 juta. Yang tadi yang mikro, kekayaan bersihnya hingga 50 juta. Untuk yang usaha kecil, kekayaan bersihnya 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Jadi termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan, hasil penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Ya, jika omset penjualan kita antara 300 juta hingga 2,5 miliar, maka itu dikatakan sebagai usaha kecil. Jika penjualannya hingga 300 juta, maka dikatakan usaha mikro. Jika 300 juta sampai 2,5 M, maka dikatakan usaha kecil. Oke, usaha menengah. Oke, usaha menengah menurut pasal sama ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, maka kekayaan bersihnya antara 500 juta hingga 10 M. Ya, usaha menengah, kekayaan bersihnya
mulai dari 500 juta hingga 10 M, omset tahunan 2,5 M hingga 50 M. Oke, omset tahunannya mulai dari 10 miliar, oke, hingga mulai dari 2,5 miliar omset tahunan hingga 50 miliar. Nah, itu untuk usaha menengah. Oke. Kita baca lagi. Customer segment. Ya. Customer segment itu menjadi prioritas. Bagaimana segmentasinya pada usaha ini? Lalu proporsi nilai, nah ini semua dibahas ya. Mereka melakukan dalam bentuk wawancara pada pemilik. Channel atau saluran, bagaimana penyalurannya? Oke. Kemudian customer relationship, ya, revenue stream, key activities, key resource, key partnership, dan terakhir adalah struktur biaya, cost structure. Nah ini, ya. Saya akan mulai dulu. Saya tidak akan jelaskan satu persatu. Saya akan mulai seperti biasa dari awal, ya, dari revenue, dari pelanggan, ya, dari customer. Terakhir ditutup dengan struktur biaya. Oke, customer segment. Customer segment merupakan penentuan golongan-golongan apa saja yang harus dilayani oleh suatu perusahaan. Oke. Apa saja? Oke, dari hasil wawancara, pada penelitian ini menyimpulkan bahwa segmentasi pasar atau customer dari UKM Duta Merpati adalah konsumen dengan ekonomi menengah ke atas. Karena dengan mengingat harga barang yang bernilai cukup tinggi dan juga hanya mencakup wilayah Tuban sampai dengan Pacitan, ya, dan sekitarnya. Hal ini berarti bahwa customer segmen UKM Duta Merpati belum mencakup semua kalangan. Nah, ini customer segmennya. Oke. Lalu untuk yang ini, struktur. Oke, struktur biaya, cost structure. Struktur biaya adalah berapa komponen yang dibutuhkan, ya, berapa biaya yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Hasilnya, UKM Duta Merpati menyimpulkan bahwa biaya-biaya yang dibutuhkan oleh UKM Duta Merpati ini cukup banyak, ya, meliputi biaya tenaga kerja yang harus dibayarkan kepada karyawan 1 minggu sekali, tepatnya pada hari Kamis sebesar 13 juta per minggu. Oke. Kemudian biaya pemeliharaan, perlengkapan apabila kerusakan sebesar 500.000, kemudian biaya angkut, bahan baku 20 juta per bulan, pengeluaran biaya setiap bulan, oke, pengeluaran biaya setiap bulan oleh UMKM ini tidak menentu. Apabila dalam waktu tersebut semakin sering untuk membeli bahan baku, maka akan menjadi tinggi, ya, biaya pengeluarannya akan semakin tinggi. Selanjutnya untuk biaya sewa tempat, usaha ini membayarkan 5 tahun sekali sesuai dengan permintaan pemilik tempat tersebut. Oke. Nah itu, ya, jadi kanvas, bisnis model kanvas diawali dengan customer segment dan diakhiri dengan struktur biaya. Nah itu mudahnya, ya. Kita memang harus betul-betul mampu memilih dan memilah model bisnis seperti apa yang kita gunakan untuk kita menjalankan usaha yang harapannya model bisnis tersebut bisa produktif. Ya, salah satunya bisa menggunakan bisnis model kanvas. Ini. Oke, saya kira cukup, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.